Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Bang Syam di channel ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu. Dan kali ini saya ingin menemani Anda untuk menikmati istirahat akhir pekan Anda. Bagi Anda yang mungkin sementara lagi dalam perjalanan rekreasi, ataupun mungkin sementara lagi menikmati waktu santai di rumah atau di suatu tempat. Pokoknya dimanapun Anda berada, semoga akhir pekan Anda bisa menciptakan satu inspirasi baru, satu semangat baru untuk terpakai di awal pekan besok hari. Berbicara tentang akhir pekan, selalu saja orang memaknai bahwa akhir pekan itu adalah akhir yang santai, akhir yang rileks. Karena kenapa? Karena di kesehariannya mungkin terasa monoton, banyak pikiran untuk menghadapi segala masalah yang ada. Penyelesaian yang butuh waktu untuk recharge kembali pemikiran Anda, hati Anda, semangat Anda di akhir pekan tentunya, dan sehingga bisa bermanfaat semangat itu untuk di awal pekan, di aktivitas Anda, di keseharian Anda yang normal setelahnya. Di awal tahun 2021 ini tentunya kita semua mungkin sudah melewati akhir masa evaluasi diri di ujung 2020 lalu. Tentunya kita semua tak lupa untuk bersyukur bagaimanapun kondisinya. Entah 2020 lalu adalah tahun kesuksesan Anda atau belum, di tahun 2021 ini tentunya semangat dan harapan makin menguat untuk lebih baik lagi dan makin banyak meraih kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang kesuksesan, sebelumnya saya ingin bertanya pada Anda, apakah Anda telah sukses saat ini atau belum? Jika berkenan, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya saudaraku. Tentunya pasti di dalam hati Anda pun merespon balik, ingin bertanya kepada saya kan, lah apakah Bang Sam sendiri sudah sukses apa tidak? Aku jawab ya, kalau saya ditanya seperti itu, jawabannya simpel saja, sudah dan belum. Mengapa kok seperti itu jawabannya Bang Sam? Ya karena sukses itu mengikuti sifat dasar manusia yang berkaitan dengan mindsetnya dan target keinginannya. Contohnya, seseorang yang punya profesi berdagang pakaian nih, memiliki modal hanya 10 juta. Dalam kurun waktu 1 bulan dia peroleh untung 5 juta. Jika dia bersyukur menerima keadaan dagangannya dengan mengatakan syukur saya berperoleh untung 5 juta, ketimbang mengalami rugi, atau ketimbang saya kerja jadi karyawan orang dengan gaji UMR pun, saya lebih baik berdagang dengan untung walaupun hanya 5 juta bulan ini, atau hanya 5 juta rata-rata per bulan. Inilah kesuksesan yang diraih saat itu, berdasarkan sifat dasarnya menggunakan rasa syukur apa adanya dalam proses. Nah, di lain sisi, jika seseorang pedagang pakaian ini yang memiliki modal 10 juta hanya mendapat untung 5 juta saja dalam 1 bulan, dengan memikirkan bahwa dia dalam kurun waktu 3 bulan atau 6 bulan usaha harus memiliki kendaraan operasional seumpama yang lebih mendukung usahanya dalam berdagang. Terus bagaimana caranya dengan untung rata-rata yang diperoleh itu bisa menggaji dirinya sendiri biar kebutuhan hidupnya terpenuhi, juga kebutuhan operasional usahanya pun tercukupi. Boleh dikata targetnya belum tercapai sepenuhnya ya. Tentu kekhawatiran pun masih muncul dalam hatinya, sehingga dia merasa belum sukses dalam hal ini. Bersyukur sih iya, namun masih ingin capai target lebih baik dari sebelumnya. Ini masih tergolong belum sukses, padahal terjadi kepada seorang yang sama loh. Keadaan yang sama, namun rasa yang beda. Itulah pengaruh mindset yang tertanam di alam pikir kita. Juga hal ini terjadi kepada orang-orang yang berkelimpahan materi seumpama, atau yang biasa dikatakan orang kaya.
atau bukan yang biasa dikatakan orang miskin. Umpama ya, tak selamanya orang yang dibilang kaya itu sudah sukses, saudaraku. Bisa jadi target hidupnya masih jauh dari yang dia harapkan. Entah itu karena kredit saat berspekulasi bisnis belum kelar, atau keinginan-keinginan menambah daya kualitas saing untuk hadapi kompetitornya sendiri, dan lain-lain lah. Jika kita kaitkan, disinilah letak makna dari semua manusia itu sama derajatnya di mata Tuhan. Orang sukses itu bukan terletak pada yang tampak oleh mata saja. Kita tak pantas untuk menjudge seseorang berdasarkan hanya dari penglihatan. Orang yang dibilang kaya, punya banyak rumah, tanah, mobil, dan lain-lain, ujung-ujungnya tidur pun hanya pada satu tempat tidur, memakai baju dan celana sepasang, ya kan? Kesehariannya kebanyakan selalu memakai kakinya untuk berjalan, padahal punya banyak kendaraan. Seumpama ya punya kebiasaan sama dengan orang yang dikatakan miskin atau golongan kecil dan menengah. Bahkan tak sedikit orang yang dikatakan miskin itu lebih banyak membantu si kaya loh bro. Lantas sukses itu seperti apa? Sukses itu bagaimana kamu mengartikannya lah. Sakarep dewe kata orang tuh. Sukses itu bagaimana Anda mengartikannya. Kalau orang-orang bijak dulu mengejar kesuksesannya itu dengan menata hidupnya agar di ujung nafasnya menemukan kedamaian dan kenyamanan, ridho dan diridhoi menuju kembali pada Sang Pencipta. Semoga Allah memudahkan dan melapangkan urusan kita dalam berproses menuju apa yang dicita-citakan dalam dunia dan akhirat kita. Baik saudaraku, demikian dulu session kali ini. Semoga hari Anda menyenangkan. Jika ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf, juga mohon disempurnakan. Dan jika dirasa pembicaraan ini ada manfaatnya, silakan di-share agar bisa menjadi manfaat bagi semua ya. Silakan sampaikan kritik dan sarannya ya saudaraku di kolom komentar di bawah ini, agar kiranya bisa bermanfaat buat kemajuan channel ini pula. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.